Di alam surgawi yang penuh keindahan dan kedamaian, hiduplah seorang apsara bernama Punjikasthala. Ia dikenal akan kecantikannya yang menawan, serta kepiawaiannya dalam menari dan bernyanyi. Setiap gerakan tubuhnya bagaikan gelombang yang menari di atas air, dan suaranya merdu bak alunan musik langit. Hidupnya dipenuhi kebahagiaan bersama para dewa dan makhluk surgawi lainnya, tanpa pernah membayangkan bahwa takdirnya akan berubah secara drastis. Suatu hari, saat Punjikasthala sedang bermain dengan keceriaan khasnya, ia tanpa sadar mengganggu seorang resi yang tengah mendalami meditasi. Tawa riangnya menggema di angkasa, memecah keheningan yang melingkupi sang resi. Merasa terganggu, sang resi membuka matanya dengan tatapan tajam, dipenuhi kemarahan atas gangguan yang mengusik perenungannya. Dengan suara yang bergetar oleh amarah, ia mengucapkan kutukan, "Karena kau telah mengusik ketenanganku, engkau akan lahir kembali di bumi sebagai wanara, makhluk menyerupai kera." Mendengar kutukan itu, Punjikasthala terkejut dan hatinya dipenuhi kesedihan. Ia menyadari bahwa kesalahannya, meskipun tidak disengaja, telah membawa konsekuensi yang berat. Namun sebagai makhluk yang penuh kebijaksanaan dan keanggunan, ia tidak berusaha melawan takdirnya. Dengan hati yang teguh, ia menerima hukuman itu dan berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari jalan penebusan. Saat terlahir kembali di bumi, ia dikenal sebagai Anjana. Ia memilih untuk tinggal di hutan yang sunyi di Kiskindha, jauh dari hiruk-pikuk dunia, dan mengabdikan hidupnya untuk doa serta meditasi. Dengan penuh ketulusan, ia memuja Dewa Siwa, berharap agar pengabdiannya dapat menghapus dosa masa lalunya dan membebaskannya dari kutukan. Selama bertahun-tahun, Anjana menjalani kehidupan dalam keheningan dan ketekunan. Setiap hari, ia bermeditasi dengan penuh pengabdian, memusatkan seluruh pikirannya pada doa-doanya. Namun doanya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Di dalam hatinya, ia menyimpan sebuah janji suci. Jika suatu hari ia dikaruniai seorang anak, anak itu tidak akan hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia akan menjadi pelindung dharma, penjaga kebenaran, dan sumber kebahagiaan bagi dunia. Ia berdoa agar anaknya kelak menjadi sosok yang diberkahi oleh para dewa, seseorang yang akan menjalankan tugas ilahi di bumi. Di tengah kesendiriannya di hutan, takdir mempertemukannya dengan Kesari, seorang pejuang wanara yang gagah berani. Kesari bukanlah wanara biasa. Ia dikenal karena keberanian dan kekuatannya yang luar biasa, serta kebijaksanaannya yang mendalam. Sebagai pengikut setia Dewa Siwa, ia dihormati oleh kaumnya dan dipandang sebagai pemimpin yang bijak. Meski tubuhnya dipenuhi kekuatan dan keberanian seorang prajurit, hatinya lembut dan penuh kasih, selaras dengan jiwa Anjana yang suci dan penuh pengabdian. Ketika pandangan mereka bertemu untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berbeda, sebuah ikatan tak kasat mata yang seakan telah ditentukan oleh takdir sejak lama. Dalam waktu singkat, mereka menyadari bahwa hati mereka sejalan. Nilai-nilai yang mereka pegang teguh, tujuan hidup yang mereka perjuangkan, dan pengabdian mereka kepada Dewa Siwa semakin mempererat hubungan mereka. Cinta pun tumbuh di antara mereka, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai sahabat dalam perjalanan spiritual mereka. Mereka akhirnya menikah, mengikat janji suci di hadapan para dewa. Kehidupan mereka dipenuhi dengan keharmonisan dan saling dukung dalam menjalani tapa brata serta doa. Bersama, mereka tidak hanya membangun keluarga, tetapi juga menciptakan ikatan yang didasarkan pada keimanan dan pengabdian. Mereka percaya bahwa suatu hari nanti, doa-doa mereka akan dikabulkan,
dan seorang anak yang diberkati akan lahir dari keturunan mereka, seorang anak yang akan mengubah dunia. Demi mewujudkan impiannya untuk memiliki seorang anak, Anjana menjalani tapa brata yang luar biasa berat. Ia sepenuhnya membaktikan dirinya dalam doa, memohon kepada Dewa Siwa dengan penuh ketulusan. Hari demi hari berlalu, namun keyakinannya tidak goyah. Ia bersembahyang dengan hati yang tulus, berharap agar Dewa memberinya anugerah seorang anak yang akan membawa cahaya bagi dunia. Pengabdian dan keteguhan Anjana akhirnya menarik perhatian Dewa Siwa. Terkagum oleh ketulusannya, Sang Dewa yang agung akhirnya menampakkan diri di hadapannya dalam cahaya keilahian yang indah. Suaranya menggema dengan kelembutan namun penuh kuasa. "Wahai Anjana, doamu telah didengar. Engkau akan dikaruniai seorang putra yang memiliki kekuatan ilahi, seorang anak yang akan membawa bagian dari energiku sendiri. Ia akan menjadi penjaga dharma, menjalani kehidupan dengan keberanian dan pengabdian yang tak tertandingi." Dewa Siwa kemudian memanggil Dewa Bayu, sang penguasa angin, untuk menjadi perantara berkahnya. "Wahai Bayu, engkau akan membawa berkah ini kepada Anjana," titah Dewa Siwa. Bayu yang dikenal sebagai pembawa kehidupan merasa terhormat mendapat tugas suci ini. Dengan kelembutan dan kekuatan anginnya, ia meniupkan percikan ilahi ke dalam diri Anjana, memenuhi rahimnya dengan berkah surgawi. Takdir telah ditentukan. Anak yang akan lahir dari Anjana bukanlah anak biasa. Ia akan memiliki kekuatan yang luar biasa, keberanian yang tak tergoyahkan, dan kesetiaan yang tiada banding. Ia akan menjadi pahlawan yang berperan penting dalam menegakkan dharma di dunia. Waktu pun berlalu, dan pada hari yang diberkati para dewa, Anjana melahirkan seorang bayi laki-laki yang bercahaya seperti matahari. Bayi itu tampak berbeda dari anak-anak lainnya. Matanya berkilauan dengan sinar keilahian. Tubuhnya dipenuhi energi yang tak terbatas. Begitu melihatnya, hati Anjana dipenuhi kebahagiaan dan rasa syukur. Ia tahu bahwa putranya bukan sekadar anugerah, melainkan titisan dari kehendak ilahi. Dengan penuh cinta, ia menamai anak itu Maruti. Pada suatu pagi yang indah, saat fajar mulai menyingsing dan sinar keemasan membelah cakrawala, Maruti berdiri memandangi langit dengan penuh kekaguman. Matanya yang polos menangkap sesuatu yang luar biasa. Sebuah bola api raksasa perlahan naik dari balik perbukitan. Bersinar lebih terang dari apapun yang pernah ia lihat. Bagi seorang anak kecil dengan imajinasi yang tak terbatas, matahari bukan sekadar cahaya di langit. Dalam pandangannya, bola bercahaya itu tampak seperti buah emas raksasa yang ranum, menggantung tinggi, seakan menantang untuk diraih. Dalam benaknya, ia berpikir, "Itu pasti buah yang lezat. Aku harus mendapatkannya." Perasaan lapar dan rasa ingin tahu bercampur menjadi satu. Maruti, yang sejak lahir telah dikaruniai kekuatan luar biasa, tidak ragu sedikit pun. Ia segera mengambil ancang-ancang. Lalu, dengan satu loncatan dahsyat, ia melesat ke langit. Udara berdesir saat tubuh kecilnya menembus angkasa. Ia terbang semakin tinggi, menerobos awan, hingga ia bisa merasakan panas matahari yang semakin dekat. Angin berputar di sekelilingnya, namun ia tidak gentar. Semangatnya membara, tekadnya bulat untuk menggenggam buah emas yang bercahaya itu. Namun, jauh di alam surgawi, Indra Raja para dewa mengamati kejadian itu dengan keterkejutan yang mendalam. Matanya terbelalak saat melihat seorang anak wanara kecil melesat dengan kecepatan luar biasa,
seakan tak ada batasan bagi kekuatannya. Indra mulai merasa khawatir. Matahari adalah sumber kehidupan bagi seluruh dunia, dan anak ini tampaknya tidak menyadari apa yang sedang dilakukannya. Jika ia benar-benar mencapai matahari, apa yang akan terjadi pikirnya? Bagaimana jika ia mengganggu keseimbangan dunia? Kekhawatiran Indra semakin besar. Bukan hanya keselamatan anak itu yang menjadi perhatiannya, tetapi juga kemungkinan munculnya kekacauan yang tidak terduga. Sebagai raja para dewa, ia tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Sesuatu harus dilakukan dan segera. Dengan sorot mata tajam dan hati yang mantap, ia mengangkat Vajra, senjata petirnya yang perkasa. Cahaya keemasan menyelimuti senjata itu, memancarkan kilatan dahsyat yang mengguncang langit. Tanpa ragu, Indra mengayunkan tangannya dan melemparkan Vajra ke arah Maruti. Petir yang dilepaskannya melesat dengan kecepatan luar biasa, membelah langit seperti naga berkilauan. Dalam sekejap, senjata itu menghantam rahang Maruti dengan kekuatan dahsyat. Tubuh kecilnya terhentak oleh serangan itu. Rasa sakit yang luar biasa menyebar dari rahangnya, dan seketika ia kehilangan kendali atas terbangnya. Dengan kecepatan tinggi, tubuhnya terlempar ke bawah, meluncur melewati awan, menembus angkasa, dan jatuh dengan keras ke bumi. Maruti tergeletak tak bergerak di dalam hutan. Di wajahnya, terutama di rahangnya, tersisa luka dalam yang tidak hanya menyakitkan, tetapi juga meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang. Namun, takdir telah menulis kisahnya. Luka itu bukan sekadar tanda penderitaan, tetapi juga simbol ketangguhan. Dalam bahasa Sansekerta, rahang yang terluka disebut Hanu. Dari hari itu, namanya berubah. Ia dikenal sebagai Hanuman, yang artinya dia yang memiliki rahang yang patah. Melihat putranya yang tercinta terluka, Dewa Bayu diliputi oleh kesedihan yang mendalam. Hatinya hancur melihat Hanuman terluka akibat serangan Vajra. Dalam duka yang begitu besar, Bayu menarik diri dan menghentikan aliran angin di seluruh dunia. Tanpa angin, kehidupan di bumi terganggu. Udara menjadi pengap, pepohonan berhenti bergoyang, sungai kehilangan alirannya, dan semua makhluk mulai merasakan dampaknya. Kekacauan pun terjadi, membuat para dewa tersadar akan kesalahan mereka. Menyadari dampak besar dari tindakan Indra, para dewa segera berkumpul untuk menenangkan Bayu. Mereka datang dengan maksud baik, membawa berkah bagi Hanuman sebagai tanda penyesalan dan penghormatan. Para dewa pun segera berkumpul di langit, merasa menyesal atas tindakan yang telah mereka ambil terhadap Hanuman. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak segera bertindak, seluruh dunia bisa terpengaruh. Mereka pun mendekati Bayu, mencoba menenangkan hati dewa angin itu, dan menunjukkan niat baik mereka. Sebagai tanda penyesalan dan untuk memperbaiki keadaan, Brahma, Sang Pencipta, memberikan berkah pada Hanuman dengan memberinya kekebalan dari segala senjata ilahi, memastikan bahwa tak ada kekuatan yang bisa melukai tubuhnya. Agni, Dewa Api, berjanji bahwa api tidak akan pernah bisa menyentuh Hanuman atau membahayakannya. Baruna, Dewa Air, memberikan perlindungan agar Hanuman tak akan pernah tenggelam, menjaga keselamatannya di perairan manapun. Indra, yang merasa sangat menyesal, memberikan berkah yang luar biasa pada Hanuman, yakni kekuatan fisik yang tak tertandingi, menjadikan Hanuman tak tertandingi dalam kekuatan dan keberanian. Berkah-berkah ini memberi Hanuman potensi yang luar biasa, menjadikannya sosok yang tak tertandingi dan kebal terhadap segala elemen. Namun, sebagai pelindung Dharma, Hanuman juga diberikan sebuah berkah yang bijaksana. Para dewa memutuskan untuk memberikan kondisi khusus.
Hanuman tidak akan pernah menyadari kekuatannya sendiri kecuali diingatkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah Hanuman menggunakan kekuatannya secara ceroboh atau tanpa kontrol, menjaga agar kekuatan luar biasa itu hanya digunakan dengan bijaksana dan sesuai dengan tugas mulianya untuk melayani Dharma. Sejak saat itu, potensi Hanuman menjadi tak terbatas, tetapi ia tumbuh dengan kesadaran bahwa kekuatan sejati terletak pada pengabdian dan kendali diri. Seiring ia beranjak dewasa, rasa penasaran Hanuman semakin mendalam dan menumbuhkan rasa ingin tahu yang besar tentang dunia dan kehidupan. Hanuman memiliki semangat yang kuat untuk belajar dan tekadnya untuk berkembang melampaui batas dirinya pun semakin jelas. Pada suatu hari, dengan sikap rendah hati, ia mendekati Surya, Dewa Matahari, dan memohon untuk diterima sebagai murid. Dewa Surya, yang selalu berkelana melintasi cakrawala, merasa ragu. Ia mengingatkan Hanuman bahwa perjalanan lintas langit yang ia tempuh tiada pernah henti, selalu bergerak tanpa akhir. Namun Hanuman yang penuh semangat dan tak kenal lelah bersikeras. Dengan tulus, ia berjanji akan mengikuti Surya kemanapun ia pergi, dan belajar dari setiap langkah yang diambil oleh Sang Dewa Matahari. Dewa Surya akhirnya tergerak oleh keteguhan hati Hanuman dan setuju untuk menerima permintaannya. Selama bertahun-tahun, Hanuman menyerap ilmu pengetahuan yang sangat mendalam. Ia mempelajari Weda, kitab-kitab suci, dan teks-teks yang penuh hikmah dari Surya. Belajar dari dewa yang tak pernah berhenti bergerak melintasi langit ini bukanlah tugas yang mudah. Namun, dengan semangat tanpa henti, kecerdasan tajam, dan dedikasi yang tak kenal lelah, Hanuman berhasil mengesankan Surya sendiri. Bahkan Surya mulai mengakui bahwa Hanuman bukan hanya memiliki kekuatan fisik, tetapi juga kebijaksanaan yang luar biasa. Pendidikan yang ia terima menjadikan Hanuman sosok yang sangat berbeda. Bukan hanya tubuhnya yang kuat, tetapi juga hatinya yang penuh kasih dan pikiran yang bijaksana. Dia mulai mengerti pentingnya pengendalian diri, kedisiplinan, dan kerendahan hati. Nilai-nilai ini membentuk karakter Hanuman, mempersiapkannya untuk tujuan hidup yang lebih besar di masa depan. Seiring waktu berjalan, Hanuman merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggunya. Sebuah panggilan untuk melayani tujuan yang mulia. Meski ia belum tahu apa itu. Tak lama setelah itu, takdir mempertemukan Hanuman dengan Sri Rama. Dan saat itulah hidupnya akan berubah selamanya. Hanuman tidak hanya menjadi pengikut Rama, tetapi juga salah satu pelayan setia yang tak terpisahkan dari jalan Dharma. Ketika Hanuman akhirnya bertemu dengan Sri Rama, perasaan yang mendalam menyelimuti hatinya. Seperti sebuah panggilan ilahi yang tidak bisa diabaikan, Hanuman merasakan hubungan yang begitu kuat dengan Rama, seperti takdir yang telah menanti untuk dipenuhi. Ramalan para dewa kini bukan hanya sekadar nubuat, melainkan kenyataan yang terbukti dalam pertemuan itu. Dalam diri Rama, Hanuman menemukan tujuan hidupnya yang sesungguhnya, yaitu untuk mendukung Rama dalam menjalankan misi mulia menegakkan Dharma di dunia. Bersama Rama, Hanuman akan segera terjun dalam perjalanan yang penuh tantangan, tidak hanya fisik, tetapi juga ujian hati dan jiwa. Hanuman akan menjadi bagian penting dalam pencarian Sinta, dan kemudian menjadi pemimpin yang membawa pasukan Wanara menuju pertempuran yang menentukan. Setiap langkah yang diambilnya bukan hanya untuk menyelesaikan tugas, tetapi sebagai bentuk pengabdian sejati kepada Dharma yang lebih besar. Hidup Hanuman mencerminkan esensi dari bhakti, pengabdian yang murni tanpa pamrih.
Dalam setiap tindakan dan perjuangannya, Hanuman menunjukkan bahwa kekuatan sejati datang bukan hanya dari fisik, tetapi juga dari kerendahan hati, keteguhan hati, dan rasa cinta yang mendalam terhadap Tuhan. Hanuman adalah sosok yang mengajarkan kepada kita bahwa pengabdian yang tulus bukanlah soal mendapatkan imbalan, melainkan tentang melayani dengan sepenuh hati. Cinta Hanuman kepada Rama adalah bentuk pengabdian yang sempurna, tidak terbatas oleh waktu atau keadaan. Ia menjadi contoh dari pengikut yang ideal, yang tidak berjuang demi imbalan atau pujian, tetapi hanya untuk memenuhi panggilan jiwa yang lebih besar. Setiap tindakan Hanuman menjadi lambang dari ketulusan, kesetiaan, dan pengorbanan tanpa syarat. Dedikasinya kepada Rama menginspirasi bukan hanya pada saat itu, tetapi terus bergema melalui generasi-generasi yang mengikuti jejaknya, menjadikannya simbol dari kekuatan cinta yang mengalahkan segala hal. Hingga hari ini, Hanuman tetap dikenang, tidak hanya sebagai seorang pejuang yang perkasa, tetapi juga sebagai simbol pengabdian yang tulus terhadap Dharma. Perjalanan hidupnya yang dimulai sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, hingga menjadi pelindung yang kuat, dan dari seorang murid yang rendah hati, menjadi seorang pengabdi yang bijaksana, menunjukkan jalan hidup yang penuh dedikasi untuk tujuan yang lebih tinggi. Kisah Hanuman mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada kerendahan hati, bahwa keberanian sejati berakar pada kasih sayang yang mendalam, dan bahwa pengabdian yang murni adalah pengabdian tanpa pamrih. Hanuman mengingatkan kita bahwa dalam setiap langkah yang diambil untuk melayani orang lain, kita juga sedang menemukan tujuan sejati dalam hidup kita. Ketulusan dan kesetiaan Hanuman menjadi contoh bagi kita semua bahwa hidup yang penuh dengan pengabdian tidak hanya memberi makna bagi diri sendiri, tetapi juga bagi dunia di sekitar kita. Legenda Hanuman terus hidup, mengajarkan kita nilai-nilai cinta, kesetiaan, dan kekuatan pengabdian yang abadi. Ia adalah penjaga Dharma yang menjadi teladan abadi dalam hidup kita, menunjukkan bahwa melalui pengabdian dan pengorbanan, kita akan menemukan jalan menuju keagungan sejati.